Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wihananto di kelas 4F dengan NPM 20106 31170124. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang proses penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU terkait dengan bagaimana prosesnya dikelola itu terbagi menjadi 4, yaitu first come first serve (FCFS), short job first (SJF), priority scheduling (PS), dan round robin atau RR. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu first come first serve. First come first serve. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, dan rata-rata waktu tunggu average waiting time-nya cukup tinggi. Algoritma penjadwalan FCFS ini merupakan salah satu strategi penjadwalan non-primitif. Karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut akan tetap memakai CPU sampai proses tersebut melepaskannya, yaitu jika proses berhenti atau meminta input atau output. Di sini kita akan menyelesaikan sebuah persoalan dengan metode first come first serve. Di sini kita memiliki 4 buah proses dengan entitas masing-masing, dengan arrival time dan burst time masing-masing. Di sini kita diminta untuk membuatkan diagram Gantt chart dan menghitung waktu tunggu yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Oke, yang pertama yaitu pada arrival time ke-0, P1 datang dengan burst time 8. Nah, maka P1 ini langsung dieksekusi karena tidak ada proses lain sebelum P1 ini, atau P1 ini datang duluan dan harus langsung diproses. Ketika P1 diproses, muncullah P2, P3, dan P4. P2 muncul pada waktu kedua, P3 muncul pada waktu keempat, dan P4 muncul pada waktu kelima. P1 ini selesai pada burst time ke-8. Maka selanjutnya yang mengantri yaitu P2, P3, dan P4. Mengapa P2 yang dieksekusi terlebih dahulu? Karena P2 itu datang terlebih dahulu pada arrival time kedua, disusul P3 dan P4. Maka P2 di sini diproses dari waktu ke-8 sampai waktu ke-13 karena dia mempunyai burst time 5. Itu waktu prosesnya 5. Nah, selanjutnya P2 sudah selesai diproses pada waktu ke-13. Di sini masih ada yang mengantri P3 dan P4. Kenapa P3 diproses terlebih dahulu dibanding P4? Karena P3 datang terlebih dahulu dibanding P4, yaitu dengan arrival time 4, sedangkan P4 datang pada waktu kelima. Maka P3 diproses di waktu ke-13 sampai waktu ke-15 karena proses burst time-nya yaitu 2. Selanjutnya di sini sisa P4. Maka P4 diproses dengan burst time 6. Berdasarkan Gantt chart yang sudah dibuat, maka kita dapat menghitung waktu tunggu setiap proses yang telah berjalan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan waktu tunggu. Waktu tunggu itu dihitung dari di mana dia diproses dan dikurang dengan waktu kedatangannya. Nah, di sini P1 diproses pada waktu ke-0 dan P1 datang pada waktu ke-0. Maka dari itu waktu tunggu dari P1 ini 0 atau sama dengan P1 datang langsung dieksekusi oleh program. Yang kedua yaitu P2. P2 diproses pada waktu ke-8 dan dia datang pada waktu kedua. Maka P2 8 dikurang 2 sama dengan 6. Yang ketiga yaitu P3. P3 diproses pada waktu ke-13 dan datang pada waktu keempat. Maka waktu tunggu dari P3 yaitu 13 dikurang 4, yaitu 9. Dan P4.
P4 diproses pada waktu ke-15 dan P4 datang pada waktu ke-5. Maka waktu tunggu dari P4 yaitu 15 dikurang 5, yaitu 10. Nah, jadi total dari seluruh waktu tunggu yang diperoleh itu 25. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT. Rata-rata waktu tunggu ini dihitung dari jumlah waktu tunggu dibagi jumlah proses yang berlangsung. Di sini kita memiliki 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Maka jumlah waktu tunggu yaitu 25 dibagi 4, sama dengan 6,25 satuan waktu. Selanjutnya kita akan membahas SJF atau Short Job First. SJF, algoritma ini digunakan ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikannya mendapat prioritas. Seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka FCFS algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip algoritma penjadwalan ini adalah proses yang memiliki CPU atau burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Oleh karena itu, algoritma ini optimal jika digunakan, tapi sulit untuk diimplementasikan karena sulit mengetahui CPU burst selanjutnya. Ada dua skema dalam SJFS ini, yaitu yang pertama non-preemptive. Ketika CPU memberikan kepada proses tersebut, itu tidak bisa ditunda lagi hingga selesai. Yang kedua ada preemptive. Bila sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang waktunya lebih rendah mendapatkan prioritas. Skema ini disebut juga Short Remaining Time First atau SRTF. Oke, di sini kita memiliki contoh soal dari non-preemptive. Soalnya masih sama kayak pembahasan yang tadi di FCFS. Untuk menyelesaikan ini menggunakan algoritma SJF non-preemptive memiliki kata kunci, proses yang berjalan tidak bisa ditunda hingga selesai. Oke, di sini kita akan membuat Gantt chart-nya. P1 datang di waktu ke-0 dengan berstem 8. Maka P1 langsung diproses karena tidak ada antrian sebelumnya. Ketika P1 diproses, muncullah P2, P3, dan P4 di waktu kedua, 4, dan 5. Proses P1 selesai pada detik ke-8 karena dia memiliki berstem 8. Ketika P1 selesai, ada yang mengantri yaitu P2, P3, dan P4 yang tadi. P2 memiliki berstem 5, P3 memiliki berstem 2, dan P4 memiliki berstem 6. Karena sesuai dengan prinsip dari Short Job First, yang dikerjakan selanjutnya adalah proses yang memiliki berstem paling kecil di antara P2, P3, dan P4. Maka yang dikerjakan adalah P3 karena P3 memiliki berstem yang lebih kecil dibanding P2 dan P4. P3 selesai pada satuan detik ke-10. Dan masih ada yang mengantri, yaitu P2 dan P4. Selanjutnya yang dieksekusi adalah P2, karena memiliki berstem lebih kecil dibanding dengan P4, yaitu dengan berstem 5 dibanding P4 yang memiliki berstem 6. Maka P2 dieksekusi dengan waktu 5, yaitu dari 10 ke 15. Dan selanjutnya di detik ke-15 ini masih ada yang menunggu, yaitu P4 dengan berstem 6. Maka P4 dieksekusi dan selesai pada detik ke-21. Untuk menghitung waktu tunggu, di sini sama dengan konsep yang FCFS tadi, yaitu waktu dieksekusi dikurang dengan waktu dia datang. Kenapa di sini P1 0? Karena P1 itu datang pada detik ke-0 dan langsung dieksekusi pada detik ke-0.
Selanjutnya P2. P2 di sini dia dieksekusi pada waktu ke-10 dan dia datang pada waktu kedua. Maka waktu tunggu dari P2 ini adalah 8. Selanjutnya P3. P3 ini dieksekusi pada waktu ke-8 dan dia datang pada waktu ke-4. Maka waktu tunggu dari P3 ini yaitu 4. Dan P4. P4 dieksekusi pada waktu ke-15 dan dia datang pada waktu ke-5. Maka waktu tunggu dari P4 ini yaitu 15 dikurang 5, itu 10. Di sini kita sudah mendapatkan total waktu tunggu yang diperoleh dari 4 proses tersebut. Kita tinggal menghitung rata-rata waktu tunggu, yaitu total waktu tunggu dibagi berapa banyak proses yang terjadi, yaitu 4 proses. Maka rata-rata waktu tunggunya yaitu 22 dibagi 4, sama dengan 5,5 satuan waktu. Selanjutnya ada algoritma SJF preemptive. Dengan kata kunci, bila sebuah proses datang dengan burst time lebih rendah dibandingkan dengan burst time yang sedang dieksekusi, maka proses yang waktunya lebih rendah atau burst time yang lebih rendah mendapatkan prioritas. Di sini, kita memiliki P1 yang datang pada arrival time 0. P1 dieksekusi. Ketika P1 dieksekusi, pada waktu kedua P2 datang dengan burst time 5. Maka P2 di sini masuk ke antrian dan P1 ada di antrian juga. Kenapa selanjutnya P2 itu dieksekusi? Karena burst time dari P2 itu lebih kecil daripada burst time dari P1 yang sudah dijalankan. Di sini kenapa burst time P1 menjadi 6? Karena dia sempat dijalankan sebanyak 2 kali, yaitu dalam hitungan 1, 2. Maka 8 dikurang 2 sama dengan 6. Selanjutnya P2 dieksekusi. 3 P2 dieksekusi, datanglah P3 di arrival time keempat. Maka yang mengantri sekarang yaitu P1, P2, dan P3. Di sini kenapa P3 yang dieksekusi? Karena P3 memiliki burst time waktu lebih kecil dibanding P1 dan P2, yaitu dengan burst time 2. Di sini burst time dari P3 sisa 3 karena dia telah berjalan sebanyak 2 kali. Selanjutnya P3 dieksekusi. Ketika P3 dieksekusi, muncullah P4. Masuk ke antrian juga dengan burst time 6. Di sini P3 terus dieksekusi karena memiliki burst time lebih kecil dibandingkan yang lainnya dengan sisa burst time 1. Di sini P3 selesai pada waktu ke-6. Selanjutnya masih ada 3 proses yang mengantri, yaitu P4, P2, dan P1. Di sini selanjutnya yang akan diproses adalah P2. Karena P2 memiliki burst time waktu lebih kecil dibanding P1 dan P4. P2 selesai dieksekusi pada waktu ke-9, menyisakan P4 dan P1. Di sini P1 dieksekusi. Kenapa P1 lebih dulu dieksekusi dibanding P4? Padahal sama-sama memiliki burst time 0. Ketika seperti ini, dibalikan lagi ke teori FCFS, yaitu yang datang duluan akan dieksekusi terlebih dahulu. Maka di sini P1 dieksekusi dan selesai pada waktu ke-15. Tersisa P4 dan P4 langsung dieksekusi dari waktu ke-15 sampai waktu ke-21. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari proses yang berlangsung. P1
P1 dieksekusi pada detik ke-9 dan dia datang pada detik ke-0. Tapi kenapa di sini dituliskan -2? Karena P1 itu telah dieksekusi, maka dia menunggu dari detik kedua ini. Maka itu tunggu dari P1 yaitu 9 dikurang 2, yaitu 7. Selanjutnya P2. P2 dieksekusi pada detik ke-6. Dan P2 telah diproses dan P2 datang sebanyak 2 kali. Dan P2 datang pada detik kedua. Kenapa di sini 4? Karena P2 sudah diproses banyak 2 kali. Berarti 6 dikurang 4, yaitu 2. Di sini P3 dieksekusi pada waktu keempat dan dia datang pada waktu keempat. Ketika P3 datang ini dia langsung dieksekusi, maka waktu tunggu dari P4 ini yaitu 4 dikurang 4 dengan 0. Selanjutnya ada P4. P4 dieksekusi pada waktu ke-15 dan dia datang pada waktu keempat. P4 belum sama sekali melakukan proses pada CPU. Maka waktu tunggu dari P4 yaitu 15 dikurang 5 sama dengan 10. Di sini kita sudah mendapatkan total waktu tunggu yaitu 19. Jadi rata-rata waktu tunggu yang digunakan dalam proses di atas yaitu 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 satuan waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan priority scheduling. Priority scheduling adalah kasus khusus untuk algoritma penjadwalan prioritas. Prioritas dapat diasosiasikan masing-masing proses dan CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Untuk prioritas yang sama dilakukan dengan FCFS. Adapun algoritma penjadwalan prioritas adalah sebagai berikut. Setiap proses akan mempunyai prioritas. Beberapa sistem menggunakan integer dengan urutan kecil untuk proses dengan prioritas rendah, dan sistem lain juga bisa menggunakan integer urutan kecil untuk proses dengan prioritas tinggi. Tetapi dalam teks ini diasumsikan bahwa integer kecil merupakan prioritas yang lebih tinggi. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Integer kecil adalah prioritas tertinggi. Dalam algoritma ini terbagi dalam dua skema, yaitu preemptive dan non-preemptive. Pada algoritma preemptive, proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU berstem yang lebih kecil. Yang kedua yaitu non-preemptive. Proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang priority scheduling non-preemptive. Kata kuncinya, jika priority sama, proses selanjutnya ditentukan menggunakan teori FCFS, yaitu first come, first serve. Di sini kita mempunyai tabel seperti contoh sebelum-sebelumnya, tetapi ada tambahan priority, yaitu P1 dengan priority 2, P2 dengan priority 1, P3 dengan priority 2, dan P4 dengan priority 1. Di sini, pada detik 0, P1 datang dengan berstem 8 dan priority 2. Saat P1 dijalankan, datanglah P2 pada waktu kedua dengan berstem 5 dan priority 1. Nah, di sini ada antrian P2 dan P1 pada detik kedua. Selanjutnya, siapa yang akan dieksekusi? Nah, karena ini dengan metode priority scheduling, yaitu dengan priority yang lebih kecil, maka dia akan diprioritaskan. Maka yang akan diproses selanjutnya yaitu P2, karena dia mendapat priority 1 atau lebih tinggi dari P1 dengan priority 2. Maka P2 dijalankan atau dieksekusi. Pada detik keempat muncullah P3 dengan
berstem 2 dan priority 2. Di sini P2 sudah dijalankan sebanyak 2 kali, maka berstemnya berkurang menjadi 3. Dan ada antrian P3 dan P1. Karena dari ketiga ini P2 lah yang memiliki priority 1, maka P2 yang dijalankan. Sampai selanjutnya, di detik kelima, P4 datang dengan berstem 6 dan priority 1. Kenapa di sini P2 yang dijalankan dibanding P4? Padahal dia memiliki priority yang sama. Balik lagi ke kata kuncinya, yaitu jika priority sama, proses selanjutnya ditentukan menggunakan teori FCFS. Karena P2 datang terlebih dahulu dibanding P4, maka P2 lah yang diproses. Dari detik kelima, dengan sisa P2 stemnya sebanyak 2, P2 dijalankan sebanyak 2 kali, sampai waktu ke-7. Di sini P2 telah habis dan menyisakan P4, P3, dan P1 pada antrian. Di antara ketiga ini, P4 lah yang memiliki priority lebih tinggi. Maka P4 lah yang dijalankan atau dieksekusi. P4 berjalan sebanyak 6 satuan waktu. Dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di 13 ini P4 habis dan menyisakan P3 dan P1. Di sini kita menentukan lagi dengan metode atau teori FCFS. Yang pertama datanglah yang akan dieksekusi. P1 datang terlebih dahulu daripada P3 dengan arrival time 0 dan P3 dengan arrival time 4. Maka P1 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Sampai detik ke-19. Selanjutnya P3 dieksekusi karena tinggal dia sendiri. Untuk menghitung waktu tunggunya, P1 dieksekusi pada detik atau waktu ke-13. Tetapi dia muncul pada detik ke-0. Tetapi P1 telah dieksekusi sebanyak 2 kali, maka 13 dikurang 2 sama dengan 11. P2 dieksekusi pada waktu kedua dan kedatangannya pada waktu kedua. Ketika dieksekusi, P2 langsung dijalankan dan dieksekusi sampai habis. Maka waktu tunggu dari P2 ini yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lanjutnya P3. P3 dieksekusi pada waktu ke-19 dan dia datang pada waktu ke-4. Maka 19 dikurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya P4. P4 itu dieksekusi pada waktu ke-7 dan dia datang pada waktu ke-5. Maka waktu tunggu dari P4 yaitu 12. Total waktu tunggu yang diperoleh dari metode ini yaitu 28. Maka rata-rata waktu tunggunya yaitu 28 dibagi 4 sama dengan 7 satuan waktu. Selanjutnya ada priority scheduling preemptive. Kata kuncinya, jika priority sama, proses selanjutnya ditentukan dari berstem yang lebih kecil. Sama seperti sebelumnya, P1 datang pada detik ke-0 dengan berstem 8. Ketika dia dijalankan, P2 muncul pada waktu kedua. P2 dijalankan karena memiliki priority yang lebih tinggi daripada P1. Pada detik keempat, muncul P3 dengan priority 2 dan berstem 2. Maka tetap dijalankan P2 karena prioritinya lebih tinggi. Selanjutnya, di sini P4 datang pada waktu kelima dengan berstem 6 dan priority 1. Mengapa P2 lah yang dijalankan dibanding P4? Padahal sama-sama mempunyai priority yang sama.
Di sini ditentukan dari berstem yang lebih kecil. P2 memiliki berstem yang bersisa 2 karena dia telah dijalankan sebanyak 3 kali dari waktu kedua sampai waktu kelima. Maka P2 dijalankan. Selanjutnya P2 habis pada detik ke-7. Menyisakan P4, P3, P1 pada antrian. Di sini P4 dijalankan karena memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding P3 dan P1. P4 dijalankan sebanyak 6 kali sampai waktu ke-13. Menyisakan P3 dan P1. Di sini ditentukan lagi dengan berstem yang lebih kecil karena sama-sama memiliki priority 2 atau priority yang sama. P3 dijalankan terlebih dahulu karena memiliki priority yang lebih kecil dibanding P1. Setelah dijalankan 2 kali, P3 habis dan menyisakan P1 pada antrian. Maka P1 dieksekusi sampai selesai. Untuk waktu tunggunya P1 berarti dia dieksekusi pada detik 15. Dan dia datang pada arrival time ke 0. Tetapi dia telah dijalankan sebanyak 2 kali, maka P1 memiliki waktu tunggu 13. P2 dieksekusi pada waktu kedua dan datang pada waktu kedua. Maka P2 memiliki waktu tunggu 0. Selanjutnya P3. P3 dieksekusi pada waktu ke-13 dan dia datang pada waktu keempat. Maka P3 memiliki waktu tunggu 9. P4. P4 datang pada waktu kelima dan dieksekusi pada waktu ke-7. Maka waktu tunggu dari P4 yaitu 7 kurang 5 sama dengan 2. Di sini kita memperoleh total waktu tunggu itu sebanyak 24. Maka rata-rata waktu tunggu yang diperoleh dari soal tersebut yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6 satuan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang round robin. Algoritma round robin dirancang untuk sistem timing sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS, namun preemption ditambahkan untuk switch antara proses. Antrian ready diperlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkular. CPU mengelilingi antrian ready dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai ready dan mengalokasikan CPU mengelilingi antrian ready dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice atau kuantum. Berikut algoritma untuk penjadwalan round robin. Setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU. Kinerja dari algoritma ini tergantung dari ukuran time kuantum. Time kuantum dengan ukuran yang besar maka akan sama seperti FCFS. Time kuantum dengan ukuran yang kecil, maka time kuantum harus diubah ukurannya lebih besar dengan respect pada alih konteks sebaliknya akan memerlukan ongkos yang besar. Round robin ini dibagi menjadi dua, yaitu non-preemptive dan round robin preemptive. Proses pada round robin non-preemptive ini terjadi jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Maka dari soal yang sebelumnya kita ubah arrival time menjadi waktu yang sama, yaitu saya pilih 000 dengan berstemnya sekian. Dan saya menentukan time kuantum besar 4. Selanjutnya kita ke grand chart. P1, P2, P3, dan P4 datang pada waktu yang bersamaan, yaitu pada waktu ke 0. Pada waktu ke 0, P1 dieksekusi banyak 4 kali karena memiliki dengan ketentuan time kuantum 4. Setelah 4 kali dieksekusi, P1 akan turun ke bawah, mengantri kembali. Dan P2, selanjutnya P2 lah yang dieksekusi, dia naik ke atas. Ketika P2 dieksekusi sebanyak 4 kali,
turunlah P2 ke bawah mengantri kembali dengan sisa burst time 1. Selanjutnya P3 dieksekusi dengan burst time 2, maka di detik ke-8 sampai ke detik 10 P3 dieksekusi dan habis, menyisakan P4, P1, dan P2. P4 dieksekusi sebanyak 4 kali time quantum sampai waktu ke-14. Di waktu ke-14 ini P4 menyisakan 2 burst time dan P1 kembali naik ke atas untuk diproses kembali. Setelah 4 time quantum, P1 habis dan kembali diproses P2 banyak 1 kali sampai detik ke-19. Selanjutnya P4 tersisa pada antrian dan P4 dieksekusi. Untuk menghitung waktu tunggunya di sini yaitu P1. P1 dieksekusi terakhir pada waktu ke-14. Dan dia telah masuk atau datang pada detik ke-0, tetapi P1 telah dieksekusi sebanyak 4 kali. Maka waktu tunggu dari P1 yaitu 10. P2 dieksekusi pada detik ke-18. Dia datang pada detik 0. Karena P2 sudah dieksekusi sebanyak 4 satuan waktu atau 4 kali, maka 18 dikurang 4. Jadi 14 waktu tunggunya. Untuk P3 dia dieksekusi pada detik ke-0. Pada detik ke-8 dan dia datang pada detik ke-0. Maka P3 memiliki waktu tunggu 8 dan P4 dieksekusi pada detik ke-19. Dia datang pada detik ke-0 tetapi dia telah dieksekusi sebanyak 4 satuan waktu. Maka waktu tunggu dari P4 yaitu 19 kurang 4 yaitu 15. Maka kita dapatkan total waktu tunggu yaitu sebanyak 47. Maka rata-rata waktu tunggu dari contoh soal ini yaitu 47/4 atau 11,75 satuan waktu. Selanjutnya yang terakhir yaitu round robin preemptive. Proses round robin preemptive terjadi jika setiap proses memiliki arrival time yang tidak sama. Di sini kita memakai soal yang awal lagi. Di sini kita dapat melihat arrival time yang berbeda setiap prosesnya. Maka di sini P1 diproses atau datang pada detik ke-0 dengan burst time 8. Pada saat P1 dieksekusi, muncullah P2. Pada detik ke-4 datanglah P3. Maka urutannya yaitu P2 lalu P3 kembali ke P1 yang kembali mengantri di bawah. Kembali masuk antrian. Maka P2 dieksekusi. 3 P2 dieksekusi, masuklah P4 pada arrival time kelima. Lalu setelah 4 time kuantum dieksekusi P2, maka urutannya menjadi P3, P1, P4, dan P2. Kembali masuk antrian, sisa 1 burst time. Selanjutnya pengeksekusian P3. P3 dieksekusi sebanyak 2 kali dan habis pada waktu ke-10, menyisakan P1, P4, dan P2. Selanjutnya P1 dieksekusi dengan burst time 4 dan time quantum 4, maka P1 habis pada detik ke-14, menyisakan P2 dan P4. Di sini P4 dieksekusi sesuai urutannya pada antrian. Selanjutnya pada detik ke-16 P4 habis, menyisakan P2 dengan burst time 1 dan P2 dieksekusi sampai selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan waktu tunggu. P1
dieksekusi pada detik ke-10 atau waktu ke-10. Dan dia datang pada waktu ke-0, tetapi dia telah dieksekusi sebanyak 4 kali. Maka waktu tunggu dari P1 yaitu 10 dikurang 4 sama dengan 6. Untuk P2 dia dieksekusi pada waktu ke-16 dan dia datang pada waktu kedua. Tetapi dia telah dieksekusi sebanyak 4 kali, 4 waktu. Maka 16 dikurang 2 ditambah 4, 10. Selanjutnya yaitu P3. P3 dieksekusi pada waktu ke-8 dan dia datang pada waktu ke-4. Maka waktu tunggu dari P3 yaitu 4. Dan selanjutnya yaitu P4. P4 dieksekusi pada waktu ke-14 dan dia datang pada waktu ke-5. Maka waktu tunggu dari P4 ini 9. Nah, di sini jadi total waktu tunggunya adalah 29. Ini salah. Maka rata-rata waktu tunggu yang diperoleh yaitu 29 dibagi 4 atau 7,25 satuan waktu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.